Di tahun 1977, Rubik mulai diperkenalkan dengan nama Magic Cube atau Bufos Koka dalam bahasa Hungaria, yang artinya kubus ajaib. Hai kids, demam permainan lato-lato belakangan ini semakin populer. Siapa yang juga ikut memainkan permainan lato-lato? Atau bahkan sampai mengikuti perlombaannya? Mulai dari anak kecil hingga dewasa, kompak bermain lato-lato hingga terdengar bunyi khas tek-tek-tek. Permainan yang sedang viral ini ternyata nggak berasal dari Indonesia. Jauh sebelum terkenal di Indonesia, lato-lato sudah terkenal di Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls atau Clackers Balls. Hingga di Italia yang disebut lato, yang berarti sisi samping. Sekarang kita lihat yuk 3 permainan lainnya yang juga memerlukan ketangkasan tangan. Yoyo. Di Tiongkok ada permainan tradisional zaman dulu yang mirip dengan yoyo. Permainan itu memiliki 2 cakram yang berputar dengan bantuan tali dan bernama diabolo dalam bahasa Yunani. Kata diabolo merupakan perpaduan dari kata dia dan bolo yang berarti melempar jauh. Ada juga yang menyebutkan bahwa yoyo merupakan permainan dari zaman Yunani kuno atau sekitar 500 sebelum Masehi. Permainan itu memiliki 2 cakram dari kayu, baja, atau tanah liat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Siapa yang pernah memainkan yoyo? Permainan yoyo juga memerlukan keseimbangan dan fokus untuk bisa menggerakkannya kids. Bisa banget nih dicoba bersama teman-teman. Rubik. Permainan Rubik pasti sudah nggak asing kita dengar kan kids? Apalagi permainan Rubik ini nggak terbatas dengan usia, karena banyak orang dewasa pun menyukai permainan asa otak ini. Ternyata nama Rubik berasal dari nama penemunya, yaitu Erno Rubik. Awalnya Erno membuat Rubik bertujuan sebagai media belajar setiap muridnya, karena saat itu ia merupakan seorang guru desain dan arsitektur. Di tahun 1977, Rubik mulai diperkenalkan dengan nama Magic Cube atau Bufos Koka dalam bahasa Hungaria, yang artinya kubus ajaib. Hingga saat ini permainan Rubik tetap populer, bahkan dilombakan hingga ke ajang internasional loh. Kendama. Siapa yang tahu permainan kendama? Kendama merupakan permainan tradisional yang terkenal di Jepang dan mirip dengan yoyo. Kendama terbuat dari kayu dan terdiri dari gagang yang bagian atasnya runcing, kemudian ada 2 cekungan di kanan kiri, bola dan benang. Permainan kendama ini dimainkan dengan cara melemparkan bola dan mengembalikannya ke dalam cekungan yang ada di gagangnya, atau memasukkannya ke bagian ujung yang runcing. Meski terlihat sederhana, permainan ini pun punya ribuan teknik untuk memainkannya loh. Oh iya, meskipun kendama populer di Jepang, ternyata masih ada perdebatan mengenai asal permainan ini. Ada yang berpendapat kalau kendama asalnya dari Prancis sekitar abad ke-16. Ada juga yang mengatakan kalau permainan kendama dikembangkan di Yunani atau Tiongkok. Di Prancis, kendama disebut dengan bilboquet. Bil artinya bola dan bukit artinya pohon kecil. Nama ini menunjukkan permainan ini yang terbuat dari kayu. Nah, itulah beberapa permainan yang bisa melatih ketangkasan tangan berdasarkan berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!